Saudara, PSSI disebut akan segera mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia yang menggantikan Patrick Kluivert. Segudang pengalaman dan prestasi saat menukangi timnas membuat nama John Hartman semakin menguat menjadi juru taktik timnas Indonesia. PSSI memastikan mantan pelatih tim nasional Kanada, John Hartman, akan menahkodai skuad Garuda mulai Januari 2026. Dikutip dari Kompas ID edisi 20 Desember 2025, anggota Komite Eksekutif PSSI, Ahmad Riyad, membenarkan kabar tersebut. Benar, Pak Marji yang akan mengumumkan, ujar Ahmad Riyad. Publik sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar kepada sosok Hartman. Tangan dingin Hartman diharapkan memperbaiki prestasi timnas Indonesia. Rekam jejak Hartman tak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih 50 tahun ini membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Hartman juga membawa tim sepak bola putri Kanada meraih 2 medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016. Ia juga mengantarkan timnas wanita Selandia Baru tampil di Piala Dunia Wanita edisi 2007 dan 2011. Pelatih berpaspor Inggris ini mengutamakan hasil sehingga selalu menerapkan taktik fleksibel di antara 3-4-3 dan 3-5-2. Formasi ini sangat dipahami pemain timnas Indonesia karena perlu dipelajari jika nanti ia menahkodai timnas Indonesia. Hartman belum memiliki pengalaman bersaing di Asia. Iya, kultur sepak bola Asia dan kita juga harus tahu sebenarnya ini seperti apa yang dia alami ketika di Kanada dulu ya. Di Kanada karena ketika itu tim Kanada itu terbagi-bagi juga ya seperti kita dalam artian bahwa ada pemain-pemain dengan background Karibia, ada background Amerika, ada background Eropa, dan ketika itu dia menggabungkan culture, dia menciptakan suatu culture yang membuat para pemain itu berjalan dalam satu rel untuk menuju kesuksesan mereka akhirnya lolos ke Piala Dunia setelah 36 tahun. Dan itu kan mirip dengan apa yang kita punya sekarang ya, kita punya pemain dengan latar belakang culture bermain Eropa, ada yang bermain di Amerika Serikat, ada yang bermain di Inggris, ada yang bermain tentu saja di Liga Indonesia. Jika jadi ditunjuk oleh PSSI, Hartman akan jadi pelatih berkebangsaan Inggris kedua yang menangani timnas Indonesia. Sebelumnya Indonesia juga pernah dilatih pelatih asal Inggris, yakni Peter Witt pada 2004-2007. Kini publik sudah tak sabar menanti pengumuman dari PSSI tentang nahkoda baru timnas Indonesia. Saudara, nama John Hartman menguat bakal ditunjuk PSSI menjadi juru taktik timnas Indonesia. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam Bung Ropan, apa kabar? Ya, selamat malam Valen, kabar baik. Kabar baik. Oke, Bung Ropan, jadi ada bocoran berapa persen nih Hartman jadi pelatih timnas? Iya, 100% ya saya kira ya. Karena tinggal hanya menunggu soal waktu saja Valen untuk diumumkan. Dan ini pasti tidak ada lagi nama lain yang muncul. Satu-satunya yang tersisa adalah John Hartman. Ya, tadinya kan sebelumnya ada 2 yang mengerucut ya dengan Giovanni Van Bronckhorst, tapi saya pikir PSSI memilih pelatih yang sudah pernah menangani tim nasional dan itu ada di John Hartman, tidak ada di Giovanni. Walaupun Giovanni adalah mantan pemain yang bagus, tetapi yang dilihat di sini adalah CV dari John Hartman yang bisa diandalkan lah ya. Di samping tentunya yang berperan utama adalah harga dia yang mungkin lebih murah dibandingkan dengan Giovanni Van Bronckhorst, sehingga itu menjadi pilihan bagi PSSI karena masuklah hitung-hitungannya John Hartman ini oke lah untuk takaran untuk kontrak dia ya bersama dengan PSSI, karena kontrak ini kan bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, ini kontrak di jangka panjang 2026 sampai 2030. Tujuannya apa? PSSI ingin untuk biar panjang sehingga bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh PSSI dengan target lolos ke Piala Dunia 2030. Makanya John Hartman itu diambil untuk 4 tahun, tidak dengan jangka pendek. Nah, kita bisa berharap demikian karena dia juga bukan hanya untuk timnas senior, tetapi ada satu paket di dalamnya. John Hartman bisa menangani timnas U23 yang saat ini kan kosong setelah Indra Safri diberhentikan, dan sekarang itu bisa diemban ya, ditangani oleh John Hartman. Dan saya pikir ini suatu hal yang bagus. Karena dari usia 23 itulah menjadi jembatan untuk masuk ke timnas senior. Seperti apa yang dilakukan oleh pelatih kita sebelumnya, STY. Ketika dia berada di tim U20,
kemudian sukses di tim U23 bahkan masuk ke semifinal, ya hampir ke Olimpiade saat itu di U23 Piala Asia dan masuk ke timnas senior. Jadi ini juga akan diikuti oleh John Herman. Begitu Valen. Oke, deal-dealannya udah dapat. Anda yakin kalau ini sudah 100% bakal dipilih jadi juru taktiknya timnas Indonesia. Tapi kok kenapa ya belum diumumin sama PSSI sampai sekarang? Apa kira-kira yang jadi kendala? Enggak, saya pikir ini kan saya bilang tadi soal waktu yang tepat yang akan diumumkan. PSSI juga tidak mau buru-buru, sudah dikatakan. Ya mereka memang ingin bahwa memang betul-betul ada ini pelatih yang baik dan tunggu waktunya yang pas. Itu saya pikir setelah Natal deh. Ya, saya coba untuk mengkonfirmasi juga ini itu Natal, setelah Natal itu baru ada pengumuman dari PSSI. Karena kan sebelumnya juga di press con itu sudah katakan oleh salah satu exco ya, Pak Henry, bahwa paling lambat itu di awal Januari, paling lambat. Tapi diusahakan itu sebelum tahun baru. Jadi pasti setelah Natal untuk diumumkan. Dan kita tunggu saja karena banyak orang sudah penasaran kan menanti pengumuman ini ya. Tapi satu nama itu yang saya sudah bisa pastikan tidak akan bergeser dari John Herman gitu. Iya betul, karena biasanya Desember ini kan memang jadi waktu yang tepat untuk tanda tangan kontrak ya, meskipun memang biasanya pula kontrak seorang pemain ataupun pelatih ini juga berakhir pada Desember. Kalau kita ingat STY itu di tahun 2019 itu diperkenalkan PSSI sebagai pelatih tanggal 28 Desember. Dan kemudian Patrick memang diumumkannya Januari, tapi waktu itu namanya juga sudah bersedia melatih timnas Indonesia Desember 2024. Oke deh, kita intinya menunggu kapan ini PSSI siap mengumumkan ke publik. Tapi kalau bicara soal kultur sepak bola Asia ini kan istilahnya berbeda dengan Kanada maupun Selandia Baru. Nah menurut Anda, apakah John Herman ini bisa beradaptasi dengan cepat? Iya, saya pikir ya dia sangat profesional ya, walaupun belum pernah untuk menangani tim di Asia, tapi untuk itulah ketika diumumkan maka sejak bulan Januari dia sudah harus ada di Indonesia. Bahkan dia akan mengangkat atau mengambil seluruh keluarga dia, istri ya, semua untuk datang ke Jakarta, tinggal di sini, stay. Dan itu yang diinginkan dalam klausul pembicaraan juga antara PSSI dengan John Herman. Dan itu disepakati ya oke. Jadi dia tidak boleh lama-lama untuk ada di luar negeri. Dan dia sudah mengatakan bahwa dia akan di Indonesia. Kenapa? Karena kan jarak antara Januari ke Maret, di mana Indonesia akan tampil pertama kali di FIFA Series, itu untuk mengisi jeda internasional itu sangat dekat. Jadi dia sudah harus bisa ada di Indonesia di Januari untuk mempersiapkan tim karena waktunya sangat pendek dan jadwal yang ada, agenda yang ada di 2026 itu sangat padat. Ya, bukan saja di bulan Maret itu yang harus menghadapi FIFA Series, kemudian ada di pertengahan tahun di Juli sampai Agustus ada agenda lain yang penting ya, ada Piala AFF dan Asian Cup. Belum masuk ke September Oktober. Di sana ada AFC akan menggulirkan juga dengan nama ada Nations League yang akan ada, Piala Asia nantinya di Januari 2027. Jadi semua ini berurutan, butuh konsentrasi fokus bagi seorang pelatih. Ya, makanya ujian dia akan tantangan panggung pertama dia akan ada di bulan Maret itu, Valen, bagi John Herman itu. Oke. Nah, memang tantangannya banyak untuk John Herman ini. Tapi kalau memang nanti dirinya ini resmi menangani timnas Indonesia, PR-nya yang paling krusial yang harus ditangani segera oleh Herman ini apa, Bung Ropan? Iya, saya kira bagaimana menaikkan lagi ya peringkat kita yang sekarang sudah anjlok ada di 122 untuk bisa naik lagi, dan tujuannya kan dari federasi ingin masuk menembus di 100 besar ya di FIFA ya. Kemudian bagaimana juga membentuk tim yang baik yang kemarin itu dianggap agak hancur-hancuran jadi tangani pelatih sebelumnya Patrick Kluivert, dan sekarang coba untuk mengembalikan kepercayaan diri dari semua pemain juga publik yang tadinya begitu oke dengan tim nasional, menaruh harapan besar tapi akhirnya gagal di Piala Dunia, dan sekarang di 2026 muncullah pelatih John Herman ini, makanya publik itu menaruh harapan besar ya untuk bagaimana dia cepat mengangkat lagi performa tim nasional kita menjadi lebih baik. Itu yang saya bilang tadi, ada di Maret dan ada di paling tidak di bulan Juli. Apalagi kalau kita bisa juara di Asian Cup itu kan bagus dan kesempatan itu terbuka. Karena banyak pemain-pemain naturalisasi kita yang sekarang ada juga bermain di kompetisi di Liga Super Indonesia itu sudah bisa bermain nantinya bersama dengan tim nasional, dan juga di luar itu mereka libur. Pada saat libur mereka bisa memperkuat di bulan Juli itu, sehingga peluang kita menjadi juara untuk pertama kali menjadi champion di Asia Tenggara untuk Piala AFF itu terbuka. Paling jadi tantangan dia di sana, PR yang harus dia dilakukan. Bagaimana menyejukkan ruang ganti, ya harus sama-sama menciptakan. Kalau ke Messi saya pikir sudah ada ya.
dia tidak boleh banyak merombak pemain yang sudah tercipta, ya. Dia harus tetap menyatukan ini sambil melihat lagi ya potensi-potensi muda yang ada di Indonesia di Liga Super. Makanya dia harus ada sini untuk berkeliling ke berbagai stadion, menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga Super agar dia bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus untuk dia masukkan di tim nasional begitu. Ya, selain memiliki target untuk mengembalikan peringkat di Timnas Indonesia masuk dalam 100 besar FIFA, nampaknya ini targetnya Herman juga harus memenuhi ekspektasi, terutama kualitas sepak bola Indonesia terhadap pecinta sepak bola Indonesia itu sendiri. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, analis sepak bola Roni Pangemanan. Terima kasih, salam olahraga.